Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan saya, Ilmi Darajat, dan teman saya, Isnaini Goniatul Karimah, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Manusia dan Masyarakat. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Manusia dalam pandangan Islam dijelaskan Jalaluddin bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang berkedudukan lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya, yang telah dilengkapi fitrah kehidupan. Fitrah ini ditandai dengan adanya kecenderungan manusia untuk tunduk terhadap Sang Pencipta. Dengan fitrah ini, diharapkan manusia mampu menjadi makhluk yang dapat hidup sesuai dengan hakikat penciptaannya, yaitu beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai nama, di antaranya Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas, dan Bani Adam. Nama sebutan ini mengacu kepada gambaran tugas yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Yang pertama, manusia sebagai Al-Bashar. Manusia dalam konteks Al-Bashar dinilai dari pendekatan biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia berdiri atas unsur materi, sehingga menampilkan sosok dalam bentuk fisik material berupa tubuh, kasar, atau jasmani. Dalam kaitan ini, manusia merupakan makhluk jasmania yang secara umum terikat dengan kaidah-kaidah umum dari kehidupan makhluk biologis. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai al-insan. Penggunaan kata al-insan sebagai kata bentukan yang termuat dalam Al-Quran mengacu kepada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Potensi tersebut antara lain berupa potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik, dan juga potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara mental spiritual. Yang ketiga yaitu manusia sebagai An-Nas. Dalam Al-Quran, kosakata An-Nas umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan yang kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal mengenal. Manusia menjadi makhluk sosial yang secara fitrah senang hidup berkelompok sejak dari bentuk yang paling kecil yaitu keluarga hingga yang paling besar yaitu bentuk bangsa dan umat manusia. Yang terakhir manusia sebagai Bani Adam. Dalam konteks ayat-ayat yang mengandung konsep Bani Adam, manusia diingatkan Allah agar tidak tergoda oleh setan, mencegah dari makan dan minum yang berlebihan, serta tata cara berpakaian yang sopan dan baik ketika melaksanakan ibadah, bertakwa dan mengadakan perbaikan, kesaksian manusia terhadap Tuhannya, dan yang terakhir yaitu peringatan agar manusia tidak terpedaya hingga menyembah setan dengan mewanti-wanti manusia mengenai status setan sebagai musuh yang nyata. Yang kedua yaitu teori penciptaan manusia dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi berbagai hal yang mencakup pengetahuan, salah satunya tentang penciptaan manusia. Adapun teori mengenai penciptaan manusia diantaranya yang pertama, tahap primordial. Dalam tahap ini manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Allah dari tanah yang kemudian dibentuk oleh Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan roh darinya ke dalam diri manusia. Penciptaan manusia melalui proses ini dijelaskan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-A'nam ayat 2, surat Al-Mu'minun ayat 12, surat Ar-Rum ayat 20, dan tahap selanjutnya yaitu tahap biologi. Dalam proses ini, manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau halaqah yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Penciptaan ini Allah sampaikan yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang ketiga yaitu tugas manusia. Tugas manusia yang pertama yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah, yang dijelaskan dalam surat Al-Zariyat ayat 56.
yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdi atau beribadah kepadanya, mengharuskan kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya untuk bertauhid dan hanya menyembah Allah, baik melalui tata peribadatan khusus maupun segenap yang ia lakukan dalam kehidupan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia sebagai penguasa atau pengelola alam, atau nama lainnya adalah khalifah. Manusia sebagai khalifah dijelaskan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa konteks kehidupan di antara semua manusia dan antar manusia dengan umat lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, atau kekayaan alam yang lainnya, maka diperlukan adanya pemimpin atau penguasa atau khalifah yang berfungsi mengatur, mengendalikan, bahkan mendayagunakan dan memanfaatkannya secara proporsional. Itu diperlukan seorang khalifah. Yang ketiga, berdakwah. Dakwah itu secara bahasa yaitu memanggil, mengundang, mengajak, atau imbauan. Dakwah juga bisa dijadikan seruan atau ajakan yang terdapat banyak perintahnya di dalam Al-Quran. Di antaranya surat An-Nahl ayat 125. Yang bab selanjutnya yaitu peran manusia dalam pendidikan Islam. Peran manusia dalam pendidikan Islam yang pertama sudah diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dua komponen materi dan immateri, yaitu jasmani dan rohani. Maka kompetensi itu menghendaki proses pembinaan yang mengacu ke arah realisasi dan pengembangan komponen-komponen tersebut. Hal ini berarti bahwa sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan atau integrasi antara pendidikan qalbiyah dan akliyah sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Jika kedua komponen itu terpisah atau dipisahkan dalam proses pendidikan Islam, maka manusia akan kehilangan keseimbangan dan tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang sempurna atau insan kamil. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah Allah, dan untuk melaksanakan fungsi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan seperangkat potensi. Dalam konteks ini, maka pendidikan Islam merupakan upaya yang ditujukan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk konkret dan kompetensi-kompetensi yang bermuatan hard skill atau soft skill. Yang ketiga, fungsionalisasi pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya sangat bergantung kepada sejauh mana kemampuan umat Islam menerjemahkan dan merealisasikan konsep tentang hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta ini. Dalam hal ini, pendidikan Islam harus dijadikan sarana kondusif bagi proses transformasi ilmu, pengetahuan, dan budaya Islami dari satu generasi ke generasi berikutnya. Posisi manusia itu sendiri sebagai khalifah dan Allah menghendaki program pendidikan yang menawarkan sepenuhnya penguasaan ilmu pengetahuan secara totalitas agar manusia tegar sebagai khalifah dan takwa sebagai aspek dari Allah. Yang keempat, agar pendidikan Islam berhasil dalam prosesnya, maka konsep hakikat manusia dan fungsi penciptanya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik keilmuan, dan rasional filosofis. Dalam hal ini harus dipahami pula bahwa pendekatan keilmuan dan filosofis hanya merupakan media untuk menalar pesan-pesan Allah yang absolut, baik melalui ayat-ayatnya yang bersifat tekstual atau Qur'aniyah maupun ayat-ayatnya yang bersifat kontekstual atau kauniyah yang dijelaskannya melalui sunatullah. Yang terakhir, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam individu atau pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui proses individu maupun orang lain melalui guru, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pula dan kesatuan tujuan menuju terbentuknya mentalitas yang sanggup mengamalkan nilai dan norma Islam dalam diri insan kamil. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Isnaini Goniatul Karimah.
Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya yaitu Ilmi Darujat. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua yaitu hakikat masyarakat. Makna masyarakat itu sendiri adalah berawal dari kata bahasa Arab yaitu masyarakah, yang artinya yaitu pokok dari segala urusan atau kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda. Sedangkan menurut para ahli, definisi masyarakat itu sendiri yaitu menurut dari Ralph Linton dalam bukunya yang mengemukakan bahwasannya masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengkoorganisasikan dirinya dan berpikir dengan dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan. Untuk ahli yang kedua yaitu J.L. Gillin dan J.P. Gillin. Dalam bukunya Kultur Sosiologi mendefinisikan masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dari definisi di atas dapat katakan yaitu makna dari masyarakat itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa orang yang banyak yang mempunyai satu tujuan atau satu kesamaan yang sama berkumpul menjadi satu. Itulah namanya masyarakat. B. Unsur-unsur pembentuk masyarakat. Unsur-unsur pembentuk masyarakat ada 9, yaitu pertama, kepercayaan dan pengetahuan, kedua, perasaan, ketiga, tujuan, keempat, kedudukan, kelima, peran, keenam, norma, ketujuh, sanksi, kedelapan, fasilitas, dan kesembilan adalah budaya. C. Karakteristik masyarakat. Adapun beberapa karakteristik masyarakat dibagi menjadi 4, yaitu Rabbani. Rabbani sendiri, yang dimaksud Rabbani sendiri di sini adalah Rasulullah dalam membangun individu umat dan pembentukan masyarakat Islam, pengukuhan akidah dalam sebuah umat dan yang menjadikan pengaruh utama pada ideologi, suluk, perilaku, dan perbuatan mereka. Yang kedua adalah peradaban. Awal yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah motif kepada umatnya untuk belajar dan membaca serta menelaah dan berbagai kejadian alam. Karena Islam pada hakikatnya telah memberikan kesadaran kepada umatnya untuk belajar dan menjadikan akal sebagai kunci menyelesaikan berbagai masalah, menjadikan ilmu sebagai jalan untuk memahami sisi kehidupan dan sarana membangun peradaban dan kemajuan zaman dan bahkan untuk membimbing umat mereka ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Islam tidak cukup hanya mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu, karena ilmu dijadikan sebagai tolak ukur utama yang diterimanya keimanan seseorang. Komunitas Muslim adalah komunitas yang berperadaban, yang memandang ilmu sebagai sarana memakmurkan bumi dan jalan menuju kemajuan zaman seperti peradaban pada masa sekarang. Ketiga, mutawazin atau seimbang. Yang dimaksud seimbang di sini adalah tidak condong kepada dunia masalah akhirat saja dan tidak condong juga kepada masalah duniawi. Jadi antara duniawi dan akhirat itu seimbang. Keempat, tidak apartheid. Apartheid adalah komunitas yang bebas dan terbuka yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan bangsa, sekalipun semuanya bisa masuk dan bergabung di dalamnya tanpa harus ada rekomendasi izin, ikatan, dan syarat tertentu. Tidak ada batasan dalam jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan batas teritorial. D. Peran, tugas, tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan Islam. Peran masyarakat dalam pendidikan Islam. Masyarakat memandang sekolah sebagai cara meyakinkan dan memperkembangkan para siswa karena di masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya. Namun hal ini tidak otomatis terjadi terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Pusat perhatian mereka adalah pada kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Untuk mengikutsertakan warga masyarakat ini dalam pembangunan pendidikan di sekolah, sudah sepatutnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif mengunggah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh ini untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam meningkatkan pendidikan. Komunikasi tentang pendidikan kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan informasi verbal saja, akan tetapi perlu dilengkapi dengan pengalaman nyata yang ditunjukkan kepada masyarakat agar timbul citra positif tentang pendidikan di kalangan mereka. 2. Tugas dan tanggung jawab masyarakat. Ada beberapa bentuk peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan generasi, di antaranya yang pertama, masyarakat berperan mengontrol penyelenggaraan pendidikan oleh negara. Apabila masyarakat menemukan penyimpangan, penyalahgunaan, atau ada pemotongan gaji, guru secara tidak wajar, komersialisasi sarana-sarana pendidikan, maka sebaiknya masyarakat harus melaporkan kepada negara atau pihak yang berwajib. Kedua, masyarakat diperbolehkan mendirikan sekolah-sekolah swasta, tetapi kurikulumnya harus sama dengan yang ditetapkan oleh negara serta memenuhi aturan. Aturannya ditetapkan negara seperti guru harus beragama Islam, tidak mengajarkan sakofah yang bertentangan dengan Islam, dan sebagainya. Apabila ketahuan melanggar sekolah swasta tersebut, maka dapat diberikan sanksi atau dicabut izin operasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.